Anda kembali di The Prime Show. Bang Ray, masuk apa enggak? Baru secara empati dan secara hitungan? Nah, kalau hitungannya tadi kawan Icewela ya, saya dari empatinya, menarik bagi saya itu untuk melihat peta sosiologis kenapa sih anggaran anggota DPR itu selalu fantastis gitu. Di tengah jeritan masyarakat kita yang luar biasa ini gitu. Karena menurut saya ya, jadi anggota DPR itu style sendiri itu sekarang. Padahal yang banyak melakukan fungsi dari DPR sekarang netizen ya Bang Ray ya? Nah itu dia. Jadi, itu style sendiri, style yang justru kelihatan harus beda dengan rakyat yang diwakili oleh mereka. Jadi rakyat diwakili oleh mereka itu standar hidupnya sekian, standar mereka harus beda dengan itu. Oh, padahal itu, wakil rakyat ya? Padahal mereka itu wakil rakyat. Artinya semestinya filosofinya itu, begitu mereka masuk ke DPR, mereka itu menyesuaikan kehidupan mereka dengan rakyat umumnya. Oke. Yang terjadi sebaliknya, mereka harus memperkenalkan bahwa standar hidup mereka berbeda dengan rakyat umum itu. Sehingga kalau rakyat umum itu dapat, katakanlah misalnya penghasilannya cuma 20.000 sehari, mereka harus 2 juta sebulan, sehari. Ya gitu. Jadi artinya kan sekarang kalau rakyat itu 30.000 per hari, mereka 3 juta per hari. Karena standar hidup. Nah standar hidup itu muncul karena pengaruh dari jabatan itu satu. Yang kedua memang background mereka umumnya juga bukan orang yang menderita. Iya. Bukan orang yang bersama dengan rakyat. Mereka adalah orang-orang elit di daerahnya, orang ya, ekonominya bagus, pendidikannya bagus, ya kan. Lalu jabatan mereka juga bagus. Ada yang mantan ini, mantan itu, bapak ibunya macam-macam, juga kepala daerah macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi pada dasarnya apa istilahnya itu, penderitaan rakyat itu hanya ada di bibir mereka, tidak ada di empati mereka itu. Bahwa rakyat itu diperbincangkan oleh mereka penderitaannya tiap hari, iya, tapi itu sampai di bibir aja, nggak sampai kepada empati. Kalau sampai itu kepada empati, nggak perlu mereka 50 juta kok, kami cukup 5. Takkanlah misalnya berapa sih harga yang paling layak di Jakarta untuk masyarakat yang penghidupannya setengah, janganlah yang paling bawah, setengah aja gitu. Pak, berapa kontrakan sebulan? Mungkin 10 juta, 20 juta udah cukup. Gitu. Tapi itu tadi karena mereka nggak mengempati apa yang mereka wakili, karena mereka punya standar sendiri, mereka merasa datang dari kelompok masyarakat yang lain gitu ya, yang memang begitu mereka pada umumnya dari daerah macam-macam gitu, maka standar mereka harus disesuaikan dengan standar gaya hidup mereka. Sejak kapan gitu. Wakil rakyat yang katanya dipilih oleh rakyat malah mengeksklusifkan diri dari rakyat? Itu udah semacam kultur kita dari dahulu. Itulah problem kita dari terus meneruskan. Mengapa begitu banyak sekali kemauan-kemauan fasilitas yang harus diserahkan kepada para apa namanya? Dan semuanya dari pajak ya? Dari mana lagi kalau bukan dari situ? Nah, mereka kan melihat nih hari demi hari rakyat kita marah, PPB-nya dinaikkan, kepala-kepala daerah kesulitan sekarang menjelaskan mengapa mereka harus menaikkan pajak karena memang nggak ada uang juga. Harus dilihat ya, kalau kita kontekkan dengan perbincangan kita yang sebelumnya, mereka pemerintah daerah ini bukan hanya disulitkan karena transfer daerah mereka itu dikurangi, tapi yang kedua dana desa juga dikurangi untuk dana koperasi, kan kira-kira gitu ya. Apalagi tuh sekarang undang-undang cipta kerja menyedot banyak juga yang mestinya menjadi hak mereka sekarang berpulang ke pemerintah nasional gitu. Jadi bukan hanya soal transfer daerah, tapi banyak penghasilan yang selama ini dikelola daerah juga sekarang dipusatkan ke pemerintah pusat gitu. Jadi kan kerepotan sekali pemerintah daerah ini gitu. Nah saat yang bersamaan ada nggak persoalan yang dialami pemerintah daerah ini sampai ke anggota DPR? Nggak ada. Yang ada adalah mereka joget-joget gitu loh, karena dapat 3 juta sehari gitu. Oke, saya ke Mas Egy. Mas Egy, dari sekian banyak pajak yang dikutip dari masyarakat, berapa sih besarannya yang diterima oleh DPR atau pejabat? Nanti mungkin Mas Egy atau Mas Nalar bisa tambahkan. Ya, tadi saya belum mention ya bahwa di luar tunjangan perumahan kita juga belum mempertimbangkan dana reses atau dana kunjungan. Nah, iya itu. Selain 104 itu ada duit lagi kan? Ada uang lagi tambahan lagi kan, Mas? Betul. Selain 104 juta per bulan itu kan?
Ya, besarannya harus kita pertanyakan kepada DPR RI ya, berapa mereka menerima, lalu ada kenaikan juga atau tidak, gitu. Itu yang juga tidak terjelaskan hingga saat ini. Di sini kita perlu melihat di dalam pengambilan keputusannya bahwa tidak ada transparansi di sana. Harusnya kan dalam pengambilan keputusan, tunjangan perumahan misalnya, kenapa 50 juta? Kenapa jumlahnya tidak? Kalau tadi Bang Ray bilang 10 juta cukup gitu ya. Kenapa tidak dijelaskan keputusannya kenapa besarannya demikian? Ada permasalahan dalam aspek transparansi yang justru semakin mencerminkan justru menimbulkan kecurigaan kita bahwa ini adalah uang yang dijadikan tambahan untuk merawat di jaring patronasenya, ongkos politiknya gitu ya. Jangan-jangan untuk menebus pemilu kemarin atau untuk merawat di jaring patronasenya. Gitu, itu yang seringkali kita luput juga untuk kita lihat, dan saya rasa dana reses atau dana kunjungan itu juga perlu kita tuntut transparansinya. Berapa sebetulnya sekarang? Berapa kenaikannya kalau memang ada? Itu yang harus kita pertanyakan sekarang. Baik, kalau dari berapa sih dari total uang pajak yang diterima oleh negara untuk pejabat itu berapa persen sih, Mas Egy, ada catatannya nggak? Ya, itu yang tidak pernah dijelaskan secara ya oleh DPR. Justru itu permasalahan transparansi oleh DPR sendiri seringkali tidak tersampaikan dengan baik kepada kita sebagai warga. Jadi kalau warga marah karena kenaikan pajak atau juga ada tunjangan perumahan, gaji DPR dan sebagainya, saya kira hal wajar karena memang tidak ada transparansi di sana dan juga tidak ada aspek keadilan di sana, gitu ya. Jadi itu yang semestinya jadi masalah kita semua. Mas Alan, ada catatan nggak? Belum. Jadi kalau dari total pendapatan kan hampir 3.000 ya kalau misalnya ditargetkan di tahun ini. Tapi sebetulnya kalau perhitungan secara rigidnya saya belum lakukan. Tapi tinggal dilihat aja berapa sih alokasi belanja pegawai dan segala macamnya di situ. Tapi di sisi lain memang pemerintah pusat sendiri ketika membuat suatu kebijakan itu agak sporadis nih, gitu, berubah tiba-tiba tanpa misalnya kita lihat, oke, ada kebijakan mungkin satu bagus MBG dalam, tapi kan dari sisi eksekusinya, visibility study-nya seperti apa? Nah, apakah kita tidak melihat dulu, tidak langsung tersebar, tidak langsung membutuhkan anggaran banyak, kita pakai data yang pemerintah sudah ada, titik-titik tertentu yang misalnya masyarakat kurang gizinya banyak, gitu, kita pakai situ dulu, yang situ nanti bisa jadi pembelajaran dan segala macam, sambil belajar kita makin nyebar. Jadi celah fiskal itu nggak dipaksakan gitu loh. Belanja kita tiap tahun nambah loh di APBN itu, bagian belanja itu nambah terus. Tahun depan itu akan sekitar 3.800 gitu. Nah, tapi di sisi lain ada alokasi-alokasi yang dikurangin. Nah, agak nggak masuk akal sebenarnya gitu loh. Terus kemudian treatmentnya seperti apa? Apakah justru pembangunan itu bukan dari daerah? Pertumbuhan kita itu kan agregat dari daerah-daerah kumpulan. Nah, apakah sekarang itu udah berbeda perhitungannya gitu loh? Nah, kan kalau lihat dari begini nih kan, saya lagi-lagi mau menyoroti cara berpikir pemerintah pusatnya. Betul. Sekarang ini yang penting tuh pusatnya jangan jatuh nama deh gitu. Biarin aja daerah-daerah ini yang ngadapin gejolak-gejolak itu. Kan padahal kita tahu gejolak itu muncul, kenaikan PBB macam-macam. Itu kan efek dari utamanya itu pada transfer daerah yang dikurangi kan. Anggaran daerah yang lain juga dipakai untuk kepentingan lain kan, yang tidak semestinya kan. Misalnya soal dana desa kan 300 juta katanya dipakai untuk mensukseskan koperasi Merah Putih dan sebagainya gitu. Jadi dan begitu muncul gejolak yang seperti yang sekarang, pemerintah pusat itu cara berpikirnya itu ya redam. Dan ini cara berpikir inilah yang dari awal kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Cipta Kerja itu sudah mendesain pusat ini dilindungi oleh kepala-kepala daerah ini sendiri nantinya. Jadi kalau terjadi gejolak-gejolak di daerah, ya kepala daerahnya harus turun. Tapi begitu untungnya ke pemerintah pusat semua gitu loh. Nah, cara berpikir itulah yang kelihatan sekarang. Ya, coba misalnya sumber daya alam kita yang dahulunya misalnya ya di satu segi harus kita kritik disebabkan begitu banyak kewenangan pemerintah daerah dalam konteks sumber daya alam, lalu terjadi sembrono. Tapi itu bukannya meminimalisir kebocoran-kebocoran yang ada? Ya itu di satu segi itu yang kita kritik gitu. Tapi saat yang bersamaan terjadi pemusatan yang mengakibatkan daerah-daerah juga kehilangan peluang untuk mendapatkan sumber dana kekayaan di luar pajak. Gitu. Nah, sekarang begitu semuanya bukan semua sih ya, begitu banyak sekarang ditransfer ke pusatnya mau ambil sendiri, kan? Yang mestinya bagian daerah dari dahulu gitu loh. Nah di situ, dalam konteks yang kayak begini nih, ya kan, saya setuju tadi, jangan pusat itu berpikir tentang dirinya, sebab kalau Bone
ribut, Pati ribut, mungkin daerah lain ribut, itu dengan sendirinya akan mengganggu stabilitas nasional. Gitu. Bang, mengambil dari keributan-keributan yang terjadi di daerah, Pati apalagi sampai ada wacana pemakzulan bupatinya. Bisakah kita menarik bahwa keributan-keributan yang terjadi di daerah yang disebabkan oleh PBB itu ada rencana untuk menggoyang pusat? Kita akan kembali usai jeda, tetap di The Prime Show.